A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, segala puji kepunyaan Allah. Kepadanya kita meminta, kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita berharap dari semua pengharapan, dan kepadanya kita menaruh segala apapun yang kita mintakan kepadanya. Dan Allah sebaik-baik zat penjaga, pengabul doa, Allah sebaik-baik pemberi hadiah kepada setiap hamba. Semoga Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai nanti kita semuanya wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Pagi ini teman-teman agak ada beberapa tema yang mau disampaikan, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ini nanti erat banget sama dailynya kita. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke 2553. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak. Ketika ada seseorang itu bertanya tentang dosa dan tentang kebaikan, lalu Nabi menjawab, istafti qalbak. Coba tanyai hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hati. Kenapa kalimat ketika seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa sih kebaikan sama keburukan? Lalu Nabi menjawab, istafti qalbak, tanya aja sama hatimu. Karena hati ini didesain dekat sekali dengan kebaikan. Hati ini didesain cocoknya untuk selalu mengerti dan memahami dengan kebaikan. Jadi kalau keburukan yang mendekat, itu sudah bisa dipastikan hati ini mudah memberi sinyal-sinyalnya. Ngasih sinyal hati ini. Kalau keburukan yang mendekat, hati itu kayak ada sinyal. Makanya Nabi kasih tahu, istafti qalbak, tanyai hatimu. Albirru matma'annat ilaih an-nafs wa atma'anna ilaihi al-qalb wa ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Lalu Nabi melanjutkan ayat beliau, lalu Nabi melanjutkan persabdaan, lalu Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, albirru matma'annat ilaih. Albirru matma'annat ilaihin nafs. Kalau kamu mau tahu kebaikan itu apa, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kebaikan itu adalah matma'annat ilaihin nafs, sesuatu yang membuat hati kita tenang. Jadi kalau ada yang selama ini masih merasa gelisah, belum tenang, ada beberapa kemungkinan kenapa kita gak tenang. Satu, belum yakin sepenuhnya sama Allah. Dua, mungkin ada keburukan yang dilakukan. Kenapa kok belum tenang? Identiknya dengan keburukan yang dilakukan atau belum yakin sama Allah. Karena kata Nabi selanjutnya adalah wal itham, dan dosa itu kata Nabi, mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu apa yang membuat engkau gelisah, tidak tenang,
wa taraddada fi sadri, dan membuat dadamu terasa sesak. Jadi dada kita sesak itu boleh jadi faktornya karena dosa. Dada kita yang sesak itu boleh jadi salah satu faktornya sebab karena ada kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya hati ini terasa sesak kadang-kadang karena ada dosa yang dilakukan atau karena belum benar-benar yakin sama Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentang dosa. Itulah tentang pahala atau ketenangan. Kalau mau cari ketenangan hati, cari di 3 tempat, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, cari tenangnya hatimu di majelis ilmu. Yang kedua, cari tenangnya hatimu di masjid. Yang ketiga, tulis di kolom komentar ya teman-teman, cari tenangnya hatimu di 3 tempat. 1, masjid. 2, majelis ilmu. 3, saat engkau sedang berkumpul dengan orang-orang yang salih. Cari ketenangan di 3 tempat itu. Dan Nabi juga pernah bilang, istafti qalbak, coba tanyai hatimu. Hati nurani kita bilang apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati nurani kita bilang apa ketika ada saudara-saudara kita lagi berjuang di Filistin, lalu kita punya perasaan kayak gimana sama mereka? Ingat selalu teman-teman kalimat yang gak pernah berhenti saya ulang-ulang dimanapun. Kalau kita belum melihat dengan mata kepala kita secara langsung bahwa Filistin akan merdeka, bahwa Al-Aqsa akan kembali ke pelukannya kaum muslimin, maka pastikan nama kita tercatat sebagai orang yang turut membangun anak tangga kemenangannya. Anak tangga itu dibangun. Terus kalimat yang juga saya sering ulang-ulang, kalaulah belum bisa kita membantu dengan harta, kalaulah belum bisa juga kita membantu dengan jiwa, maka bantulah dengan doa. Dan itu sebaik-baik bantuan, doa. Kata Nabi, ad-doa silahul mu'min, doa senjata terampuhnya orang beriman. Belum lagi melihat apa yang sering juga kami ulang-ulang. Ingat ya sahabat, bahwa Filistin dengan kita terlibat atau tidak terlibat, pasti Allah berikan kemenangan pada mereka. Dengan kita ada di situ atau nggak ada, Allah pasti menangkan mereka. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita nanti di pihak yang mana? Kita nanti ada di posisi yang mana? Keberpihakan sangat harus ditampakkan, diperlihatkan, ditunjukkan. Atau kalaulah mungkin tidak ditunjukkan juga gak apa-apa, tapi dalam doa selalu beliau doakan. Ini yang namanya istafti qalbak. Jadi kalau kita lagi susah, kita nanya kepada siapa sih yang paling dekat. Sebelum kita nanya sama siapapun, tentu nanya sama hati diri kita sendiri dulu. Istafti qalbak, coba tanyai hati kita, sejauh apa hati kita ini bergerak. Kalau hati kita hidup, hati kita itu dimudahkan sama Allah untuk dekat-dekat dengan kebaikan. Nanti ibarat sebuah sensor, sekali sensor itu ditabrak, sensor itu mulai ngeblank. Kalau udah ngeblank ditabrak lagi, tambah ngeblank, ditabrak lagi tambah ngeblank, tertutup, lama-lama ngeblank. Hati yang tadinya bersih, bersinar, berkilauan, bercahaya, karena saking seringnya kita maksiat sama Allah, jauh dari Allah, kadang-kadang itu ngeblank sendirinya tuh. Karena faktor kita jauh dari Allah, karena udah ngeblank, akhirnya kurang peka hati kita menerima kebaikan. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Begitu ya teman-teman, terkait tentang istafti qalbak. Ayo tanyai hati kita, apakah kita masih mempunyai hati, ataukah kita sudah hilang hati nuraninya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Sebelum di
lanjutkan dengan tanya jawab. Buat teman-teman nanti yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, silakan tap link di bio ya. Itu infonya tentang video-video pendek dakwah saya, info tentang umroh bersama saya, info tentang program-program jariah yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa bersamai di sana. Bisa tap link di bio atau 0812 1360 70 20. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Yuk kita buka tanya jawab. Dari Rani Andi 654. Kebaikan yang harus dilakukan karena terpaksa oleh keadaan itu gimana? Kebaikan yang dilakukan karena terpaksa sebab keadaan itu gimana? Dipaksa masuk surga itu masih jauh lebih baik daripada sukarela tapi masuk ke nerakanya Allah. Diulangin ya. Kita dipaksa masuk surga itu masih jauh lebih baik daripada sukarela masuk ke dalam naru jahannam. Jadi kita masuk surga walau dipaksa itu masih jauh lebih baik. Dan kebaikan itu memang awalnya dipaksakan. Kebaikan yang awalnya harus terpaksa karena keadaan itu gimana? Gak apa-apa, bagus. Awalnya terpaksa atau dipaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter, lama-lama kalau terhilang dari dirinya maka dia gelisah. Kebaikan itu harus gitu, sahabat. Dia harus mandang kebaikan itu sebagai bukan hanya tempat yang menenangkan hatinya, tapi sebagai satu hal yang harus diupayakan dan diikhtiarkan. Itu kebaikan. Jadi awalnya paksain aja. Dipaksa masuk surga jauh lebih baik daripada sukarela masuk nerakanya Allah. Allahu a'lam bishawab. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dari Zaida Zura. Kalau mendiamkan kepada pasangan karena kesalahan, apakah berdosa? Kata Nabi SAW, beliau yang mulia bersabda, tidak halal bagi seorang muslim itu mendiami saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau mendiami, kadang agar supaya introspeksi, tahu kesalahannya, maka dipersilakan, tapi gak lebih dari 3 hari. Karena kata Nabi gak halal mendiami saudaranya lebih daripada 3 hari. Maksimal sebelum 3 hari. Maksimal banget 3 hari. Segera baikan lagi. Jadi untuk diamnya kita sebab karena menegur kesalahannya, fadhal silakan. Tapi sebaik-baik pernikahan itu kan bukan yang saling diam ketika melihat kesalahan pasangannya. Tapi sebaik-baik pernikahan itu adalah ketika dia mampu berbahasa dan berkomunikasi dengan komunikasi yang baik, sehingga pasangannya itu mau juga diajak bareng-bareng introspeksi diri. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Kita lanjut pertanyaan dari, gimana kalau kita meminjamkan uang untuk membayar cicilan riba tersebut? Kata Nabi SAW, man nafasa an qurbatan mu'min man nafasa mu'min qurbah min qurbatid dunya nafasahallahu qurbah min qurbatil akhirah. Kata Nabi, au kama qala Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan kesusahannya orang beriman, maka Allah besok akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Termasuk kata Nabi SAW, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah itu akan terus nolong seorang hamba selama seorang hamba itu nanti nolong saudaranya. Maksudnya gimana? Kalau kita nolong orang lain, yang kita harapkan hanya wajah Allah bukan yang lain, maka insya Allah Allah yang akan mudahkan semua urusan-urusan kita. Dalam hal ini kita nolong orang untuk terbebas dari ribanya sesuai dengan kemampuan kita, silakan. Tafadhol. Kalau memang diberi kemampuan untuk membantunya. Tapi kalau kitanya juga sendiri masih punya hutang, alangkah lebih baiknya hutang kita sendiri dululah yang didahulukan untuk dilunasi. Barakallahu fikum. Next. Elmin. Dari Elmina.
Ada teman saya yang ingin mempelajari Islam, terlebih mana dulu yang dikasih tahu? Apakah ilmu sholat ataukah ilmu-ilmu yang lainnya? Ajari ilmu tentang kewajiban dia pada awalnya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka menerima tawaran kalian, kan mereka diajak untuk ikrar syahadat, udah kan? Sudah. Kalau mereka sudah syahadat, ajarkan mereka sholat. Beritahu mereka tentang puasa Ramadan, beritahu mereka bahwa ada zakat kewajiban mereka, dan panggil mereka untuk berhaji ke Baitullah. Rukun Islam yang 5 tadi. Kalau udah bersyahadat, ajarin sholat. Karena sholat ini penjaga dia, sholat ini nanti yang menjadi booster dalam hidupnya, sholat ini yang nanti membuat hidupnya lebih terarah, dan sholat ini yang nanti juga akan memudahkan segala urusannya. Sholat ini yang nanti akan terus membuat dirinya dan hatinya itu terkoneksi dengan Allah. Kayak begitu teman-teman. Ajari ilmu tentang sholat, lalu ilmu tentang adab, ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana jadi seorang muslim. Diajarkan pelan-pelan. Dan kalau ada teman-teman yang mendapati temannya mau syahadat, jangan ditunda. Detik itu juga suruh syahadat. Nanti aja deh besok, jangan. Besok belum tentu masih hidup. Segera. Sekarang juga bersyahadat. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Dari Nazril, sebentar. Dari Nazril Mei Eta. Gimana kalau pasangan itu berselingkuh sampai hamil dan digugurkan, apa yang harus dilakukan? Pertama, bersabar dulu. Yang kedua, di cross check kebenaran informasinya. Kenapa harus bersabar dan di cross check? Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu wahai orang beriman punya masalah, rumit banget masalah ini, kamu harus minta sama Allah dengan penuh kesabaran dan tunaikan sholat. Sabar, sholat jadi perisai. Lalu berikutnya, idza'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang bawa datang berita, ada orang bawa berita datang kepada kita, fatabayyanu, maka ditabayyun. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi tabayyun. Tabayyun aja dulu. Lihat kebenaran informasi yang dibawanya. Benar nggak? Oh ternyata benar, valid, A1, sampai bahkan dia meminta untuk digugurkan dan segala macamnya. Apa yang harus dilakukan bagi seorang istri? Kalau masih bisa dipertahankan lalu diperbaiki, silahkan. Tapi kalau sudah tidak bisa, semoga Allah memberi yang terbaik. Sholat sunnah dulu, sholat sunnah istikharah, minta sama Allah, Allah yang nanti kasih yang terbaik. Kalau kita selalu melibatkan Allah, Allah nanti terlibat. Kalau memang dilanjutkan, silahkan perbaiki. Kalau udah gak bisa diperbaiki, semoga Allah memberi yang terbaik untuk teman-teman yang bertanya atau punya pengalaman yang satu cerita mungkin dengan cerita yang tadi. Barakallahu fikum. Dari TikTok dulu ya teman-teman. Dari TikTok, ada laki-laki yang sudah beristri, tapi laki-laki malah minta istri berpisah. Itu hukumnya gimana? Laki-laki sudah menikah, tapi laki-laki malah minta istri berpisah. Allahu a'lam bishawab. Maksud pertanyaannya, kalau seorang suami itu menghendaki untuk mencukupi daripada, maksudnya udahlah kita pisah aja lah sendiri-sendiri dan nada-nada yang semisalnya, maka kalau laki-laki itu mengucap demikian, saya talak kamu, jatuh cerai. Mau itu bercanda, mau itu serius, mau itu dalam keadaan marah emosional, atau mau itu dalam keadaan bergurau, tetap aja. Jadi begitu ya teman-teman. Jatuh talak kalau dia mengucap kayak gitu. Gimana sikap kita membaham? Sebentar. Ada pertanyaan nih dari Mokacinos. Gimana sikap kita menghadapi orang yang menzalimi kita? Kenapa malah mereka yang hidupnya bahagia? Orang yang menzalimi kita dan jelas kezalimannya, hidupnya kenapa terlihat lebih bahagia? Satu, istidraj. Saat dimana Allah mengulur-ngulur mereka, membuat mereka semakin lena dan lalai, lalu mereka makin jauh dari Allah, sampai setiba-tiba mungkin, atau sampai secara tiba-tiba Allah karuni azab kepada mereka dengan sekonyong-konyong. Istidraj. Terus sikap kita gimana menghadapi mereka?
Bersabar, berbaik sangka kepada Allah, menjaga jarak. Bersabar, berbaik sangka kepada Allah, menjaga jarak. Kalau ketemu sama orang yang toksik, jaga jarak. Itu sikap kita, teman-teman. Barakallahu fiik. Dari Nafa Tarani, gimana menyusun doa yang baik untuk dipanjatkan setelah sholat? 5 adabnya dalam kitab Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyyah wal Minah al-Mar'iyah. Yang pertama, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, nikmatil Islam, nikmatil ukhuwah, nikmatil hijrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Boleh salawat Ibrahimiyah atau salawat yang lain. Yang ketiga, akui diri ini penuh dosa. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang keempat, puji Allah lagi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau maksud kami dan engkau adalah tujuan kami. Engkau yang kami cari, engkau yang kami tuju. Puji Allah lagi. Nah, baru yang kelima, sampaikan isi dari apa yang mau kita doakan. Tapi kalau langsung directly atau mubasyarah, langsung boleh nggak? Boleh. Kalau seseorang itu mau berdoa langsung, qul ya Allah. Kata Nabi, sesungguhnya anak muda ini ketika dia mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh anak muda ini telah berdoa dengan satu password. Gampangnya ya, satu password yang password itu kalau dia baca dalam pembuka doanya, tidak akan doanya ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Passwordnya apa? Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Ya Allah, berkahi hidup hamba. Ya Allah, hamba ingin. Ya Allah, hamba ingin. Ya Allah, hamba ingin begini. Doa. Itu adabnya dalam kitab Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyyah wal Minah al-Mar'iyah. Kalau suami sedang sakit stroke, mertua dan ipar itu kemudian zalim, disuruh tinggal satu rumah, apakah boleh menolak? Bagaimana harus bersikap? Yang harus teman-teman sikapi dengan bijaksana, kenapa alasan mereka meminta kita tinggal satu rumah? Kalau alasannya syar'i, karena mungkin gak ada yang merawat, karena mungkin sebagai seorang istri juga harus kembali membersamai anak-anaknya dalam perihal nafkah. Walaupun perempuan gak wajib cari nafkah ya, yang wajib itu laki-laki. Tapi ketika hal itu terjadi, dan lagi-lagi teman-teman, hidup ini kan gak selalu ideal untuk siapapun. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun hidupnya tidak seideal yang pernah kita bayangin. Kita boleh nolak gak? Kalau alasannya syar'i, tolak. Boleh. Tapi juga karena alasan syar'i, boleh juga untuk diterima. Jadi silakan teman-teman yang paling tahu kondisi teman-teman semua tentang perihal hal itu. Semoga Allah beri yang terbaik. Dari Ayati, apakah boleh mendidik anak sambung yang terbiasa manja dengan sedikit keras agar mengerti agama? Didikan disiplin harus keras? Tidak. Karena kata Nabi, tidaklah lemah lembut itu memperbaiki, tidaklah kekerasan itu menghancurkan atau merusak. Jadi disiplin harus, keras bukan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Dari As Fatimah, bolehkah kita sholat tahajud dan sholat isya kita jam 3, tergantung subuhnya jam berapa? Subuhnya misalkan jam 2, maka gak bisa sholat tahajud jam 3. Kalau di satu negeri subuhnya jam 2, misalnya ya teman-teman, misalnya. Tapi kalau subuhnya jam 4, maka jam 3 sholat tahajud boleh. Tergantung subuhnya jam berapa di lokasi teman-teman semua. Next. Izin dideketin ya teman-teman. Next. Bentar. Gimana cara menyusun materinya? Dari Marskal As-Siddiq, semoga Allah memuliakan Mas Marskal As-Siddiq radhiyallahu kebayang Abu Bakar As-Siddiq gitu ya namanya. Mas Marsal, semua taufik dari Allah, semua murni mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami cuma ikhtiar aja. Yang kami tahu, Nabi pernah bersabda,
Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang rutin meskipun sedikit. Walaupun kita tahu semua kita capek, kita tahu semua kita lelah, kita tahu semua kita itu punya, ada waktunya bete, ada waktunya males. Kata Nabi SAW juga kayak gitu kan. Kamu kalau beramal soleh itu nanti ada masanya. Kapan waktu ada masanya semangat, kapan waktu ada masanya males, futur. Dan Nabi sendiri yang ngasih tahu itu. Satu-satunya yang membuat kita akhirnya semangat lagi itu adalah booster dari Rasulullah SAW. Ahabbul a'mal, kalau kamu mau dicintai amalanmu ilallah, oleh Allah yang punya langit dan bumi, adwamuha, konsisten aja. Wa in qalla, walaupun sedikit. Berat memang, tapi gak apa-apa. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Disiplin itu menyenangkan, tidak menyulitkan. Diulangi lagi, tulis di kolom komentar. Disiplin itu memudahkan, tidak menyulitkan. Coba deh disiplin, ngelakuin satu hal aja, rutin aja, gak usah banyak-banyak. Sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam. Disiplin itu memudahkan, tidak menyulitkan. Kalau dari sekarang kita disiplin belajar, besok ketika UAS, ujian akhir sekolah, atau ketika kita ujian tengah semester UTS, atau ketika kita lagi skripsian karena kita tahu materi-materi kita yang kita tulis selama 3 bulan kita pelajari, skripsi ini di sini, nanti bakal ditanya tuh di bagian ini. Di bab 1 tuh ada ininya, ada itunya. Di bab 2, 3, 4 tuh isinya tuh mengandung dari ini. Bab 5 tuh nanti begini. Berarti kalau ada pertanyaan tuh muncul dari ini, biasanya tanyain ini, nanti dosen pengujinya bertanya tentang ini, maka jawabannya ini. Ya udah. Ketika nanti hari di mana dia skripsinya diuji, sidang skripsi, dia nggak belajar pun nggak masalah. Sekali lagi, disiplin itu memudahkan, bukan menyulitkan. Orang yang disiplin, bangun sholat subuh, belajar di waktu subuh, atas pertolongan Allah. Sekali lagi ya teman-teman, atas pertolongan Allah, Allah yang memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau udah gak disiplin, berantakan, nanti justru ketidakdisiplinan itulah yang menyulitkan kita di hari kemudian. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tentang cara menentukan materinya gimana, atau gimana cara nyusun materinya, salah satunya adalah kunu rabbaniyin. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, jadilah kamu hamba-hamba yang rabbani. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rabbani itu adalah yang belajar dari basic, middle, sampai profesional. Kenapa kalau kajian di Masjid Muhammad Al-Fatih selalu sebisa mungkin kita awali dengan satu kitab yang kita rujuk? Jawabannya, karena kita lagi belajar mau jadi hambanya Allah yang rabbani. Belajarnya dari bab 1 sampai bab yang berikutnya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, kita belajar tadabbur Quran. Saya lebih suka bilangnya tadabbur ya teman-teman, bukan tafsir. Walaupun nanti ada nukilan-nukilan tafsirnya Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir juga menukil pendapatnya pakar tafsir terbaik dunia, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi saya lebih sukanya kita belajar tadabbur Quran supaya lebih dekat, lebih bisa dipraktekin. Kita lagi tadabbur, alhamdulillah kemarin sudah selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah Ali Imran, lalu An-Nisa, lalu sekarang Al-Maidah, sudah selesai sampai sekitar ayat 60-an lebih, atas taufik dan pertolongan Allah. Jadi konsisten aja. Dan ingat teman-teman, tulis di kolom komentar, man sabata nabat. Siapa yang konsisten, Allah tumbuhkan ia. Man sabata nabat. Kalau engkau istiqamah konsisten, Allah yang memudahkan. Ingat juga ya, disiplin itu memudahkan, bukan menyulitkan. Mas Marskal Siddiq, makasih buat pertanyaan kerennya. Semoga Allah memuliakan Mas keluarga. Barakallahu fikum. Dari Hesti, kalau punya hutang pada anak, nagih ibunya dan caci maki. Kalau punya hutang pada anaknya yang nagih ibunya dan caci maki,
Saya kasih uangnya sama anaknya nyicil. Yang jelas hutang harus dibayar ya teman-teman. Dan kalau kita belum bisa bayar, komunikasikan dengan baik, begitu. Irfan, ini namanya sama nih, Mas Irfan Deep TR67. Gimana agar lebih percaya diri? Apa tips-tipsnya? Meyakini bahwa pertolongan itu Allah yang memberi. Jadi yakin, pedenya tuh yakin karena Allah akan bantu. Itu namanya juga masuk dalam ranah akidah, ranah tauhid. Tauhid dalam berbaik sangka kepada Allah, karena kita tahu Allah maha memberi pertolongan, Allah maha sayang. Jadi tips percaya diri yang pertama, yakin bahwa kita pasti ditolong Allah. Yang kedua, persiapan. Karena gak ada orang yang berhasil, beruntung itu adalah orang yang datang secara tiba-tiba, kecuali biasanya persiapan, bertemu kesempatan, lahirlah keberuntungan. Diulangi ya. Persiapan, PKM. Masih ingat gak? PKM. P-nya persiapan, ketemu K-nya kesempatan, M-nya menang. PKM. Persiapan, berjumpa kesempatan, lahirlah menang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan teman-teman mendapati dirinya mau apa tadi dibilang tuh, percaya diri. Satu, yakin Allah nolong kita dan ini berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, siap-siap. Udah pokoknya siap-siap aja. Bilang sama diri sendiri, saya ini mau kemana nih? Ya udah siap-siap aja. Saya mau berangkat umroh. Saya harus ngapain? Buat paspor aja. Siap-siap aja dari sekarang. Jadi, ya Allah, ini ya paspor hamba. Contoh misalkan ini paspor misalnya. Ya Allah, ini paspor hamba ya. Hamba kapanpun dipanggil olehmu, siap ya Allah. Kalau harus haji furoda tahun 2024 sama istri hamba, sama anak hamba, sama orang tua, keluarga hamba, siap ya Allah. Berikan anggarannya kepada kami ya Allah. Kami berangkat pasti haji furoda dengan pertolonganmu ya Allah. Baik sangka aja sama Allah. Siap-siap. Gimana cara persiapannya? Buat paspor, siapin ilmunya, ilmu tentang haji, ilmu tentang umroh. Ini kalau kita mau berangkat ke Baitullah. Kalau teman-teman di bidang usaha, ya udah siapin aja dirinya untuk yang pantas jadi seorang yang usahawan misalkan. Lalu dia siapkan ilmunya, siapkan mindsetnya, siapkan mentalnya. Karena biasanya orang itu bisa tampil prima percaya diri, ya karena memang dia udah siap-siap setiap harinya. Jadi if you always ready, then you don't have to get ready. Ini kalimatnya bagus banget nih. If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kamu selalu siap, maka kamu gak perlu siap-siap. Ih, keren banget kan? Kalau kita selalu siap, kapanpun siap, then you don't have to get ready. Maka kamu gak perlu lagi untuk siap-siap. Tulis di kolom komentar tuh. If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kamu selalu siap, maka kamu gak perlu siap-siap. Maka ditanya begini ya, itu orang kapan sih belajarnya? Kayaknya saya gak pernah lihat dia belajar deh. Kayaknya saya gak pernah lihat dia kayaknya baca-baca kitab gitu. Kayaknya saya gak pernah lihat dia tadabbur gitu. Kenapa sih dia kayak gak persiapan tapi kok always ready? Bukan gak persiapan, beliau tuh persiapan, cuman mungkin kitanya gak ngelihat. Beliau persiapan, cuma mungkin kitanya gak tahu. Beliau nyiapin setiap saat sehingga kapanpun silakan. Maka always ready. Then you don't have to get ready. Karena kita selalu nyiapin diri kita yang kapanpun pokoknya saya siap. Termasuk ini kematian teman-teman. Karena satu-satunya masa depan yang pasti buat kita itu kematian. Kalau kita selalu siap untuk wafat dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, karena kita yang mengkondisikan diri kita selalu dalam beramal shalih, maka kita gak perlu takut kalau hari ini adalah hari wafatnya kita. If you always ready, then you don't have to get ready. Ini kalimatnya kalimat yang senada dengan Nabi Muhammad SAW tuh. Kalau kalimat yang sering Nabi bilang sama sahabat lalu diungkapkan dalam Al-Quran,
Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebenarnya kan di switch aja substansi isinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini juga sering Nabi ulang-ulang kepada sahabat, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo kamu bersiap-siap dengan perbekalan terbaikmu, sebaik-baik bekalmu itu ketakwaan kepada Allah. Artinya takwa apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana aja kamu berada. Kapanpun, dimanapun, ketemu siapa, udah bertakwa aja. If you always ready, then you don't have to get ready. Ya kalau kamu siap mati kapan aja, karena engkau beramal salih, lekat dengan amal salih, lagi ngaji, baca Quran, sedekah, siangnya taklim, sorenya taklim, maghribnya taklim lagi, pada isyanya taklim lagi, paginya sebelum melihat matahari mata kita melihat Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sedekah, infak, setiap sedekah rutin di waktu subuhnya, terus kalau sama orang tua berbakti, kalau sama adik menyayangi, sama kakak menghormati, ketemu orang dia respect. Apa yang ditakutin sama kematian? If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kita selalu siap dengan kematian, maka kita gak perlu khawatir. Kalau kematian itu tiba-tiba datang menyapa kita, maka udah siapin aja. Satu-satunya yang pasti teman-teman, kematian di depan mata. Pasti datang. Watazawwadu. Ayo, always ready. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu. You always ready. Ayo siap-siap. Watazawwadu. Ayo berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan perbekalan terbaik itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, if you always ready, then you don't have to get ready. Ya udah, kalau kita selalu siap, maka kita nanti nggak perlu siap-siap. Jadi teman-teman, itu orang kok ada orang yang kita lihat kayaknya, ini orang kayaknya nggak pernah belajar ya. Tapi oke, sebentar, jangan buru-buru menilai. Kita nggak tahu nih prosesnya orang ini kayak apa. Boleh jadi belajarnya juga bukan sekarang. Dia mondok udah berapa tahun. Di pondok tanyai dia tidurnya berapa jam di pondoknya. Jam 11 sampai jam 3 harus bangun. 4 jam dia tidur dalam satu hari. Sisanya dia pakai untuk menghafal hadis, menghafal ayat Al-Quran. Lalu kita ketemu sama orang itu, kok situ gak belajar tapi kok kayaknya oke-oke aja. Bukan karena gak belajar, boleh jadi kita belum pernah melihat beliau di masa-masa fase sulitnya. Kita hanya melihat beliau di hari ininya aja. Mungkin begitu teman-teman. Makasih Mas Irfan buat pertanyaan kerennya, by the way. Barakallah. Oh iya teman-teman, udah jam 6:30 ya. Mohon maaf banget kalau di sini sebentar teman-teman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Teman-teman juga saya mau ngucapin makasih banyak ya. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman semuanya yang belum berangkat haji, berangkat umroh, segera haji dan umroh. Dan insya Allah kalau ada yang mau haji furoda bersama kami di 2024, teman-teman juga bisa tap link di bio atau buka www.umrohbersama-UIR. Juga buat teman-teman, nanti insya Allah tanggal 21 kami akan ngadain safar. Temanya itu umroh bersama UIR by HAS Tour and Travel. Travel yang Allah amanahkan kepada kami, HAS Tour and Travel. Kalau tentang umroh bersama UIR itu sebagai tema besarnya, itu umroh bersama saya langsung yang akan bimbing. Nanti insya Allah juga akan ada umroh yang tidak sama saya, tapi nanti dibersamai sama pembimbing yang lain gitu. Teman-teman juga bisa buka di www.umrohbersamauir.com. Tanggal berapa kita berangkat umroh? Tanggal 21 insya Allah, by the way, tanggal 21 Februari semuanya ngumpul di Jakarta. Tanggal 31 Januari kemarin ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, ada yang dari Timika, ada yang dari Padang atau Aceh. Yang 6 Maret kemarin ada yang dari Lampung, baru pulang dari Taiwan. Yang sebelumnya juga ada dari Bali, Mbak Mita, semoga Allah memuliakan beliau. Ada Mbak Erma juga dari Karawang, ada dari Purwokerto,
Mas Wawan beserta keluarga, ada yang dari Bekasi Pak Roni beserta keluarga, ada yang juga dari Nganjuk kemarin, Ibu Umi Najla, Pak Suwito ketika Haji Furoda tahun lalu juga, ada yang dari Bogor, Ibu Eka beserta Pak Hengki, ada yang dari Ngawi, dari seluruh Indonesia. Itu tetap bisa teman-teman umroh bersama UWIR. Kita kumpulnya nanti di Jakarta. Biasanya yang teman-teman dari luar dihimbau untuk sampai Jakarta 1 hari sebelum hari keberangkatan supaya lebih memudahkan, tidak terburu-buru begitu. Ini info buat kita bareng-bareng, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahin kita bisa umroh bareng-bareng insyaallah biidznillah tanggal 21 Februari 2024 besok. Sekamar berempat mulai dari 39 juta rupiahan, 39,9, dan sekamar bertiga nanti ada lagi harganya, sekamar berdua ada lagi harganya. Teman-teman cekin aja di www.umrohbersamauwir.com. Begitu teman-teman. www.umrohbersamauwir by HAS Tour and Travel. Bismillah, alhamdulillah, makasih banyak teman-teman udah membersamai. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua, diganti semuanya dengan yang lebih baik. Dan makasih banget juga buat waktunya, kesempatan, masa luangnya, sampai-sampai teman-teman meluangkan waktunya, paket datanya. Semoga apapun yang dikorbankan di jalan Allah, dijihadkan untuk menuntut ilmu ini, Allah ganti dengan syurga firdausnya Allah tanpa hisab insyaallah biidznillah. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, gimana cara kita agar lebih ikhlas ketika mengalami banyak kekecewaan? Cara supaya lebih ikhlas ketika berhadapan dengan kekecewaan, belajarlah untuk sabar, ikhlas, dan ridho. Semoga Allah mengganti semuanya dengan yang jauh lebih baik biidznillah. By the way juga, teman-teman, keikhlasan itu lahirnya dari hati ya. Keikhlasan itu lahirnya dari hati yang dipaksa untuk ikhlas pada awalnya, lalu kemudian dia terbiasa. Barakallahu fikum. Semoga kita nanti bisa umroh bareng. Dan buat teman-teman juga yang mau menitipkan badal umrohnya kepada kami, teman-teman juga bisa nanti tap link di bio www.umrohbersamauwir.com, nanti www.umrohbersamauwir.com. Teman-teman bisa cek di situ, info badal umroh juga disiapkan dan disediakan. Badal haji pun juga demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, jangan lupa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dapatkan konten video-video gratis di situ, video pendek dakwah kami, konten-konten poster dakwah kami gratis. Semuanya teman-teman bisa dapatkan di sana. Barakallahu fikum. Makasih hadirin udah meluangkan waktunya teman-teman.